Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Maulana dari kelas 3C Ilmu Perikanan dengan NIM 44432 Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai homogenitas, normalitas, RAK, RAL dan BNT dan juga BNJ, DMRT dan Kruskal-Wallis menggunakan aplikasi SPSS. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai homogenitas. Jadi apa sih itu uji homogenitas? Jadi uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Nah, jadi dasar-dasar pengambilan keputusan homogenitas juga ada, yaitu jika nilai SI lebih dari 0,5 maka distribusi data homogen, atau jika nilai SIG kurang dari 0,5 maka distribusi data tidak homogen. Baik, langsung saja ke aplikasinya. Di sini saya di Excel sudah memiliki data, yaitu hasil belajar Ancob dan kelas. Nah, terlebih dahulu kita blok dulu. Nah, setelah di blok, kemudian kita salin, lalu kita pindah ke masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita ke data view. Nah, kemudian kita copy di sini. Nah, di sini kan var-nya var 1 dan var 2 belum terganti. Nah, untuk mengubahnya kita klik ke variable view, namanya kita ubah menjadi hasil 2 dan ininya menjadi kelas. Nah, kemudian di sini desimalnya kita turunin menjadi 0. Kita lanjut ke label. Nah, label kita namai hasil uji Ancob, kemudian di bawahnya kelas. Kalau label udah, kita lanjut ke value. Nah, di value kita klik ini, kemudian kita klik tambah. Nah, di sini klik saja angka 1, kemudian di sini klik kelas A. Nah, jika sudah, kita klik tambah lagi, sini 2, lanjut ke sini kelas B. Nah, jika sudah, kita klik OK. Baik, jika value sudah, kita lanjut ke analis, kemudian kita ke compare means and property, lanjut kita klik one way ANOVA. Nah, di sini ada hasil uji Rancob, kita pindahkan ke dependent list, kemudian kelas kita pindahkan ke faktor. Lalu setelah itu kita klik option, kita klik homogeneity of variance test, kita klik, terus kita klik continue. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, hasil tes homogeneity of variance. Jadi seperti itu cara kita melakukan uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Oke, baik, selanjutnya kita akan lanjut mengenai uji normalitas.
Jadi apa sih itu uji normalitas? Jadi uji normalitas yaitu eh, merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Jadi uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual distribusinya normal atau tidak. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,5 maka nilai residual berdistribusi normal. Nah, kemudian jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang tadi sudah saya masukkan. Kemudian kita copy, kemudian kemudian data ini kita salin. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya, ke data view, kemudian di sini kita paste. Nah, jika sudah seperti ini, ke variable view, kemudian namanya kita ubah menjadi X saja, kemudian di sini kita ganti menjadi Y, kemudian desimalnya kita turunkan kembali menjadi 0 saja. Nah, untuk label kemudian labelnya kita samakan dengan data yang ada di sini, religius dan agresivitas. Nah, setelah ini kita lanjut ke data view. Nah, baik, selanjutnya kita klik ke analisis, lanjut kita klik ke religion, terus kita klik ke linear. Nah, kemudian yang religius kita pindahkan ke independen, dan agresivitas kita klik ke dependen. Nah, setelah ini kita klik save, kemudian kita klik ini, kemudian kita klik OK, lalu lanjut kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data residualnya. Kemudian kita lanjut ke uji normalitasnya, yaitu jangan mengklik analis, kemudian kita klik norma non parametric test, kemudian kita ke legacy diagonal. Nah, kemudian kita klik ke satu sampel, kemudian kita klik yang ini, kita pindah ke sini, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul sampelnya atau datanya. Jadi itu cara untuk menguji normalitas. Baik, di sini kita lanjut menjelaskan mengenai soal RAK. Nah, jadi saya di sini sudah punya soal, yaitu pengaruh dosis pupuk nitrogen terhadap tinggi tanaman kedelai. Dosisnya itu ada datanya seperti ini dan ulangannya ada, kemudian tinggi tanaman. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri dan ulangannya juga ada seperti ini. Nah, lanjut kita masuk ke SPSS-nya. Nah, jadi saya tadi sudah memasukkan yang tadi sudah ada di Excel, saya sudah pindahkan ke aplikasi SPSS.
Nah, kemudian di sini saya juga sudah merename namanya menjadi data, kemudian ulangan, kemudian ada tinggi, kemudian desimalnya juga ada dua. Label pupuknya yaitu dosis pupuk. Kemudian di sini ada tinggi tanaman dalam kurung sentimeter. Kemudian di sini sudah value-nya sudah saya masukkan. Value-nya itu satu ada satu yaitu 0%, 2 yaitu 10%, 3 yaitu 20%, 4 yaitu 30%, dan 5 40%. Kemudian di sini ulangannya pun ada satu itu ulangan 1, 2 itu ulangan 2, dan 3 itu ulangan 3. Kemudian di measure pun sudah saya ubah menjadi normal, dan yang paling bawah yaitu scale aja. Baik, kita lanjut ke data analis, kemudian kita klik ke general linear model, kita pilih paling atas, kemudian pupuk itu kita klik ulangan itu kita klik ke sini, kemudian tinggi tanaman kita klik ke sini. Nah, kemudian dosis pupuk kita klik ke sini. Nah, jika sudah, kita klik ke model. Nah, tadi kita klik ke main effect. Nah, kemudian ininya sudah masuk ya. Kemudian kita klik continue. Kita klik oke. Nah, di sini sudah ada data ulangannya dan juga sudah ada datanya sudah muncul di sini semua. Dan juga datanya sudah muncul di sini, dapat kita lihat ya. Nah, baik, kita lanjut membahas mengenai RAL. Nah, di sini saya sudah mempunyai contohnya. Ada perlakuan, ulangan, dan totalnya. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini juga datanya sudah saya masukkan, yaitu di perlakuan itu ada 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian dilanjutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian begitu seterusnya sampai dengan angka 20. Kemudian ulangannya pun 1 sebanyak 5 kali, kemudian 2 pun sebanyak 5 kali, 3 sebanyak 5 kali, dan 4 sebanyak 5 kali. Nah, LP-nya ini datanya sesuai dari yang tadi di soal. Kemudian kita klik ke variable view. Di sini sudah saya rename menjadi name-nya itu perlakuan, ulangan, dan LP. Nah, desimalnya 2. Labelnya yaitu perlakuan, ulangan, dan lama pengeringan. Nah, di value tadi saya sudah mengerjakan, yaitu perlaku value 1, perlakuannya 5, ininya 2, perlakuannya 2, perlakuannya 3, kemudian jika 4 perlakuannya 2. Oke. Kemudian di sini ulangannya dapat kita lihat ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, dan ulangan 5. Nah, setelah ini kita lanjut ke analisis, kita ke general linear model, lanjut ke univariate. Nah, setelah itu kemudian perlakuan kita ke fix factor, kemudian lama pengerian kita ke dependent variable. Lanjut kita ke model, seterusnya kita ke build themes, ke internal. Nah, kemudian main effect, kita klik ke situ. Nah, perlakuan. Oke. Lanjut kita ke post hoc, lanjut kita ke klik itu, lanjut kita ke LSD, 2K, dan can, kemudian itu buat uji lanjut. Kita klik continue. Kita lanjut ke MS, terus kita ke perlakuan, kita klik kanan, kita klik continue.
klik OK. Nah, di sini sudah ada variate analysis of variance. Di sini sudah dapat kita lihat ya. Kemudian kita bisa lihat di sini. Ini sudah ada semua. Jadi itu cara kita uji LR di SPSS. Nah, jadi di sini sudah terdapat banyak. Ada 2K, LSD dan Duncan. Nah, jadi BNT, BNJ dan DMRT sudah termasuk ke sini. Nah, jadi RAL, BNT, BNJ dan DMRT sudah termasuk di sini semua. Selanjutnya kita akan uji lanjut Kruskal. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji Kruskal. Di sini saya sudah memiliki contoh soalnya, yaitu ada data penjualan per unit, yaitu kota A, kota B, kota C. Nah, di sini ada kota dan penjualannya. Kemudian di sini kita copy, kita blok. Nah, di sini kemudian kita blok. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita paste di sini. Nah, setelah dipaste, kemudian kita klik ke variable view. Tadi saya sudah memasukkan, yaitu di sini ada namanya kita kota, kemudian penjualan. Nah, terus value-nya di sini ada kota A, kota B dan kota C. Nah, setelah itu kita lanjut ke analisis. Kita ke description statistik. Kemudian kita klik ekspor. Nah, kota kita klik ke faktor, penjualan kita klik ke dependent. Nah, setelah itu kita klik ke plots. Nah, di sini kita klik ini normality plot test. Kemudian kita continue. Sudah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lanjut uji Kruskalnya, yaitu klik analisis, klik no manifest test, legacy diagos, terus ke key independent. Nah, kota kita pindahkan ke ground variable definition range, kemudian kita klik 1 dan maksimumnya kita klik 3, continue. Penjualan kita pilih ke test variable. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada data hasil uji Kruskal listnya seperti ini. Nah, jadi itu yang dapat saya jelaskan mengenai penggunaan aplikasi SPSS yang membahas mengenai homogenitas, normalitas, mengenai RAK, rancangan acak kelompok, rancangan acak lengkap, dan BNT, BNJ, DMRT, dan juga uji Kruskal list. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.